Halo, kita di sini mau belajar santai ya, belajar santai di belakang rumah tentang kesuksesan. Di bagaimana ini kita mencermati tentang kebahagiaan sejati. Yang kebahagiaan sejati ini sebenarnya adalah sebuah keimbangan atau keseimbangan dalam hidup yang bermakna. Oke, semoga kalian hari ini sehat dan selalu semangat ya. Balik lagi dengan kami, dan kali ini aku pengen ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kita kejar, tapi kadang kita sendiri bingung apa sih sebenarnya kebahagiaan sejati itu. Kita kali ini ngobrolnya di belakang rumah sambil santai melihat kebun kita. Nah, ini kebun kita yang ada di belakang rumah ya. Oke, dulu itu aku sering berpikir kebahagiaan itu identik dengan hal-hal besar, punya barang-barang bagus, bisa liburan ke tempat-tempat eksotis, atau mungkin pencapaian karir yang gemilang. Setiap lihat postingan teman-teman di media sosial yang lagi liburan mewah atau pamer barang baru, rasanya langsung ada dorongan kuat. Wah, aku juga harus punya itu biar bahagia. Itu selalu mengintai di pikiran. Tapi tahu nggak, semakin aku mengejar hal itu, rasanya kok ya ada aja yang kurang. Kayak ada lubang kecil di hati yang nggak pernah bisa terisi penuh. Aku pernah mencapai beberapa impian materi, liburan ke tempat yang aku idamkan. Tapi setelah euforia sesaat, kok ia balik lagi ke perasaan yang biasa aja. Bahkan kadang malah ngerasa hampa. Ada yang pernah ngalamin juga? Coba komen di bawah ya. Aku mulai mikir, jangan-jangan definisi kebahagiaan selama ini salah. Jangan-jangan kebahagiaan itu bukan cuma tentang punya, tapi tentang menjadi dan melakukan sesuatu yang lebih dalam. Aku ingat satu momen. Waktu itu aku lagi buntu, dan waktu itu aku lagi bantu di sebuah acara sosial kecil. Sederhana banget acaranya, cuma berbagi makanan sama anak-anak di panti asuhan. Aku nggak ngeluarin uang banyak, nggak dapat pujian dari siapa-siapa, tapi entah kenapa pulang dari sana hatiku rasanya hangat banget. Ada senyum tulus dari mereka, ada tawa riang yang bikin aku mikir, wow, ini rasanya beda banget sama kebahagiaan saat aku beli tas baru. Dari situ, aku mulai pelan-pelan mengubah perspektif. Aku mulai sadar, kebahagiaan sejati itu ternyata bukan tentang menghilangkan semua masalah atau memiliki segalanya, tapi tentang menemukan keseimbangan. Keseimbangan antara apa yang kita punya dengan apa yang kita berikan, antara kesenangan sesaat dengan tujuan hidup yang lebih besar. Keseimbangan adalah kunci hidup yang bermakna. Coba deh kita bayangin, dan coba kita bayangin timbangan. Di satu sisi ada kesenangan instan, seperti nonton drama Korea sampai pagi, belanja online impulsif, atau main game seharian. Di sisi lain ada hidup yang bermakna, belajar hal baru, membantu orang lain,
menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga, atau mengejar passion yang positif. Kalau kita terlalu berat di sisi kesenangan instan, mungkin awalnya terasa enak, tapi lama-lama kita bisa merasa kosong, hidup nggak ada arahnya. Sebaliknya, kalau terlalu fokus pada hal-hal yang berat dan serius tanpa ada sedikit self reward atau fun, kita juga bisa gampang stres dan jenuh. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Kebahagiaan sejati itu adalah saat kita bisa menyeimbangkan keduanya. Kita bisa menikmati kesenangan sesaat tanpa merasa bermasalah. Tapi kita juga nggak lupa untuk terus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang lebih bermakna. Contohnya, setelah seharian kerja keras, wajar banget kalau kita nongkrong bareng teman-teman atau streaming film. Itu bagian dari self-care. Tapi jangan lupa juga sisihkan waktu untuk meluangkan sedikit tenaga atau pikiran kita untuk hal-hal yang impactful. Mungkin itu kegiatan sosial, belajar skill baru yang bisa berguna di masa depan, atau sekadar jadi pendengar yang baik untuk teman yang lagi kesulitan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Gimana cara mencapai keseimbangan ini? Lah, ini aku punya beberapa ide yang mungkin bisa kita coba bareng-bareng. Yang pertama, mulai dengan refleksi diri. Coba luangkan waktu sejenak, bisa setiap malam atau setiap minggu, untuk merenungkan. Gini, yang harus kita renungkan, apa yang membuatmu benar-benar merasa hidup hari ini? Apakah yang kulakukan hari ini sejalan dengan nilai-nilai yang aku pegang? Coba kita luangkan sedikit waktu untuk memikirkan hal tersebut. Yang kedua, identifikasi apa yang membuatmu bermakna. Ini bisa beda-beda buat setiap orang. Ada yang merasa bermakna saat mengajar, ada yang saat menulis, ada yang saat berkebun seperti saya saat ini. Temukan passion atau tujuan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Terserahlah kamu milih apa, mancing kayak, layang-layang kayak, apalah, terserah. Yang ketiga, latih memberi. Ini bukan cuma soal uang. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi senyuman tulus. Rasanya itu beda banget saat kita memberi tanpa pamrih. Nikmati proses, bukan hanya tujuan. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir, padahal perjalanan menuju tujuan itu sendiri bisa jadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Tuh ada ayamku lagi makan tuh. Selanjutnya, nikmati proses, bukan hanya tujuan ya. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir, padahal perjalanan menuju tujuan itu sendiri bisa jadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Oke, mari kita menjadi lebih utuh. Mencari kebahagiaan itu memang sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kita akan terus belajar, terus menemukan apa yang bekerja dan tidak bekerja untuk diri kita. Tapi satu hal yang aku yakini, hidup yang bermakna adalah hidup yang seimbang. Hidup yang tidak hanya mengejar kenikmatan duniawi, tapi juga diisi dengan kontribusi pembelajaran, koneksi yang mendalam. Aku pengen banget dengan pendapat kalian tentang ini. Menurut kalian, apa sih definisi kebahagiaan sejati? Dan gimana cara kalian menyeimbangkan hidup biar lebih bermakna? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Karena obrolan kita masih banyak lagi.
dan bermacam-macam, sangat bermacam-macam. Kalau ingin tahu list apa saja yang akan kita bahas, cek di kolom komentar atau di deskripsi, maaf. Cek di deskripsi, itu saya tulis apa yang akan kita bahas selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan mari kita sama-sama menjadi versi diri yang lebih berharga dan bermakna. Sampai jumpa.